Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aibda Agus Supriyadi, Babin Kamtibmas Kelurahan Siantar Hilir, Kecamatan Pontianak Utara. Dalam hal ini saya selaku pemateri dengan tema sekolah taat aturan, yang mana akan saya sandingkan dengan situasi saat ini, di mana kita memasuki era adaptasi kehidupan baru, khususnya bagi para pelajar yang ada di lingkungan SMKN 2 Pontianak, bahwa ada beberapa hal yang harus kita laksanakan dalam rangka adaptasi kehidupan baru ini, terutama dalam lingkungan sekolah kita, yang mana saat ini kita lebih mengedepankan belajar dari rumah, study from home. Jadi ada beberapa yang harus kita lakukan, yang mana hal-hal itu juga sudah menjadi aturan dan sudah dilaksanakan di beberapa sekolah. Dan saya yakin hampir mungkin semua sekolah, terutama di SMKN 2 Pontianak ini. Untuk itu saya selaku Babin Kamtibmas juga menyarankan agar adik-adik selaku pelajar agar menerapkan dan mengikuti protokol yang ada. Ini semua guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita tidak tahu dari diri kita atau orang lain kita bisa menjadi penyebar, pembawa virus tersebut, atau kita bisa mendapatkan dari orang lain. Jadi dalam rangka adaptasi kebiasaan baru juga, saya harapkan dari adik-adik ini, para siswa SMKN 2, agar kiranya bisa menerapkan dan menjalankan protokol yang ada, yang sudah ditentukan. Antara lain, mungkin selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Lagi-lagi, selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Kalau tidak ada hal-hal yang penting, tidak ada yang mendesak, kiranya tidak perlulah kita keluar rumah. Apalagi kalau cuma tujuannya hanya untuk nongkrong-nongkrong, koko-koko di warung kopi, di kafe. Berikutnya yang kedua, bahwa hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Saat menyentuh benda-benda yang sering disentuh orang lain, seperti pegangan pintu, uang, meja makan, yang mana merupakan itu bisa menjadi pintu masuknya virus. Agar seminimal mungkin bisa dikurangilah untuk menyentuh bagian-bagian tersebut. Berikutnya yang ketiga, kalaupun ada sesuatu yang mendesak atau ada keperluan kita harus keluar, setidaknya ambil jarak kurang lebih 1 meter dari orang-orang yang berada di luar pada saat kita bertemu dengan orang lain di luar. Mungkin pada saat ketemu di pasar ataupun di tempat-tempat keramaian lainnya. Yang selanjutnya, keempat, sesering mungkin untuk cuci tangan. Sesering mungkin untuk cuci tangan pada saat kita pulang dari luar, dari mana saja, sesering mungkin cuci tangan sebelum masuk ke rumah. Kalau adik-adik mungkin belum bekerja, kalau yang sudah bekerja mungkin dari luar itu
Sebelum masuk ke rumah silakan buka pakaiannya terlebih dahulu, cuci tangan bersih, baru kita masuk ke rumah. Tapi jangan menyentuh apapun, tapi langsung mandi. Setelah mandi, barulah kita bisa berinteraksi bersama keluarga yang ada di rumah. Ataupun pada saat kita di luar, akan keluar, biasakan membawa pencuci tangan, hand sanitizer, kantongi itu, simpan, sewaktu-waktu gunakan. Pada saat kita habis memegang sesuatu, benda atau tersentuh barang lain, biasakan itu cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Karena mungkin tidak di semua tempat ada disiapkan air ataupun sabun pencuci tangan. Jadi setidaknya dari kita sendiri yang membawa hand sanitizer tersebut. Yang terakhir, yang kelima, kepada adik-adik semua, adik-adik saya di SMKN 5 ini, tetap ikuti perkembangan informasi yang ada, baik terkait COVID-19 ini ataupun terkait masalah tata cara belajar mengajar yang ada di masa adaptasi kebiasaan baru tersebut. Tetap ikuti perkembangan. Dan saran saya juga, hanya ikuti perkembangan dari sumber terpercaya. Hanya mengikuti dari sumber terpercaya. Kalau adik-adik yang ada di sini di SMKN 2 Pontianak ini, kalau pengen tahu perkembangan tentang proses belajar mengajar, kapan masuknya, silahkan menghubungi pihak sekolah. Jangan hanya membaca dan mendengar dari medsos. Karena sekarang ini informasi itu kita banyak dapat dari medsos. Soal benar salahnya nomor 30. Yang penting dibaca lalu di-share ke yang lain. Kemarin juga sudah ada yang nanya saya, katanya sekolah sudah mulai masuk. Tapi saya sarankan coba tanya ke pihak sekolahnya. Pak, betul tuh Pak, liburnya diperpanjang Pak. Sampai tahun depan katanya. Ya namanya anak sekolah sih sebagian besar sukanya libur. Masuk tak masuk naik kelas. Nanti libur lagi, masuk tak masuk lulus. Tapi kita semua mencoba dengan beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, mungkin itu kita kurangi guna sama-sama kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan juga saran saya, himbauan dari saya, dan serta penekanan dari saya kepada adik-adik semua, rekan-rekan saya, kawan-kawan saya di SMKN 2 Pontianak ini, kalaulah kalian sudah tidak kegiatan belajar mengajar di sekolah, tolong manfaatkan waktu luang itu sebaik mungkin. Bukan berarti waktu luang itu hanya kalian manfaatkan untuk nongkrong di kafe dengan alasan belajar bersama. Itu bohong semua. Sering saya lihat, saya amati juga, sekarang ini anak-anak, rekan-rekan saya, adik-adik saya ini lebih banyak nongkrong di kafe daripada di sekolah, di rumah. Padahal kita disuruh belajar dari rumah, bukan suruh belajar dari kafe. Nongkrong dari pagi sampai siang, sampai sore, malam lanjut lagi. Belajarnya tada, sholatnya pun tada. Apa yang didapat? Kan tidak ada. Malah
kita sering-sering keluar seperti itu, nongkrong-nongkrong seperti itu, ditakutkan kita membawa virus tersebut yang kita dapat dari luar, tidak tahu dari siapa, dari mana, kita bawa ke rumah. Kita yang menjadi penyebar di rumah kita. Orang tua adik-adik di rumah selalu menjaga, siapkan air, siapkan sabun untuk cuci tangan. Tapi adik-adik malah sering keluar. Bapaknya pergi kerja, emaknya pergi kerja, kalian pun pergi nongkrong. Sampai di rumah, lalu beberapa hari kemudian ada sesuatu yang tidak kita inginkan terkait COVID-19. Janganlah kita menjadi penyebar. Kalau boleh saya katakan, kalau kita dapat penyakit dari orang, itu jelas kita dapat penyakit dari orang. Tapi alangkah bersalahnya kita, dosa bagi kita kalau kita menjadi penyebar penyakit bagi orang lain, apalagi bagi lingkungan keluarga kita. Kembali lagi ke masalah aturan sekolah, saya yakin untuk SMKN 2 ini sudah menerapkan aturan yang sedemikian rupa sesuai dengan protokol kesehatan. Saya yakin sudah dilaksanakan, itu tinggal kita para siswanya menyikapi seperti apa. Dan saya harap para siswa sekalian, adik-adik saya sekalian tetap mengikuti dan melaksanakan protokol yang sudah diterapkan baik oleh pemerintah ataupun dari pihak sekolah, yang mana protokol tersebut demi kepentingan kita bersama, demi keberhasilan adik-adik semua. Kalau dibilang kita semua pengen kumpul, kita masih pengen kumpul. Saya yakin adik-adik ini pengen kumpul sama teman-temannya lagi satu kelas, tapi kita bersama-sama memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Yakinlah bahwa apa yang menjadi tahapan-tahapan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yang diteruskan oleh pihak sekolah, itu demi kebaikan kita bersama. Berpikirlah positif, sekeras apapun kehidupan. Mungkin hanya itu saja dari saya, menyampaikan dari saya. Kembali lagi kepada adik-adik semua, tolong tetap semangat untuk belajar demi masa depan kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.